Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi di video pembelajaran bersama Ibu Lasria. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 3, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Selamat belajar. Batu, air, pasir, bola, balon, kursi, dan meja merupakan benda. Apakah kamu pernah memperhatikan perbedaan benda-benda tersebut? Berdasarkan wujudnya, benda-benda tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 jenis. Wujud apa sajakah itu? Yuk, kita pelajari bersama. Menemukan informasi tentang wujud benda pada gambar. Informasi merupakan sebuah berita atau kabar tentang sesuatu. Selain dalam teks, kita dapat menemukan informasi dari sebuah gambar. Untuk menemukan informasi dari sebuah gambar, kita harus memperhatikan terlebih dahulu gambar tersebut dengan seksama. Setelah itu, kita menuliskan ciri-ciri yang terdapat pada gambar, lalu menuliskan informasi dari gambar dengan kosakata yang bagus. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Kemudian, jawablah pertanyaan di bawah ini untuk menemukan informasi pada gambar tersebut. Perhatikan gambar A, gambar B, dan gambar C. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini untuk menemukan informasi apa yang ada pada gambar tersebut. Nomor 1. Apa nama benda dan wujud benda pada gambar A? Iya, nama benda yang ada pada gambar A adalah kelereng dalam stoples dan wujudnya adalah padat. Kemudian nomor 2. Apa nama benda dan wujud benda pada gambar B? Bagus. Nama benda yang ada pada gambar B adalah air dalam gelas dan wujudnya adalah cair. Nah, sekarang yang nomor 3. Apa nama benda dan wujud benda pada gambar C? Bagus. Nama benda yang ada pada gambar C adalah udara dalam balon dan wujudnya adalah gas. Nah, sudah bisa kan membuat atau menuliskan informasi melalui gambar? Membuat simpulan dari teks percakapan tentang wujud benda. Informasi tentang wujud benda dapat diperoleh dari teks percakapan. Setelah itu, kita dapat membuat simpulan dari teks percakapan tersebut. Simpulan merupakan pendapat akhir dari suatu teks percakapan atau bacaan. Nah, bacalah percakapan berikut ini dengan cermat, kemudian buatlah simpulan dari teks percakapan tersebut. Setiap hari Minggu, Ibu Tono pergi ke pasar berbelanja keperluan dapur. Ibu Tono selalu membeli berbagai jenis buah-buahan seperti semangka, jeruk, apel, anggur, dan lain-lain. Tono, hore, Ibu pulang dari pasar bawa buah-buahan yang banyak. Nanti buahnya kita buat jus ya, Bu? Ibu Tono, iya, nanti Ibu buatkan jus. Tapi kamu bantu Ibu membereskan belanjaan ini ya. Tono, baik Bu. Oh ya Bu, jeruk itu bentuknya bulat dan jus jeruk itu wujudnya cair. Kemarin di sekolah Tono belajar wujud benda. Benda itu ada yang wujudnya padat, cair, dan gas. Ibu Tono, wah betul sekali Tono bahwa benda itu wujudnya ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa membuat simpulan dari teks percakapan? Mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi, di dalam teks percakapan tersebut, Tono menjelaskan bahwa wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Jadi, simpulan dari teks percakapan tersebut yaitu berdasarkan wujudnya, benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Mudah kan? Nah, sudah tahu kan bahwa berdasarkan wujudnya benda itu dibagi menjadi 3, yaitu
padat, cair, dan gas. Nah, setiap wujud benda mempunyai sifat-sifat masing-masing. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat benda padat. Perhatikan gambar pensil berikut ini. Nah, pensilnya ada yang diletakkan di atas meja, kemudian diletakkan atau dimasukkan ke dalam kotak pensil dan dimasukkan ke dalam gelas. Apakah pensil tersebut berubah bentuk ketika dimasukkan ke dalam kotak pensil atau gelas? Tentu saja tidak. Jadi, itu merupakan salah satu sifat benda padat. Apa-apa saja ya sifat benda padat itu? Nah, sifat benda padat yaitu bentuknya tetap. Jadi, bentuk benda padat itu tetap meskipun tempatnya atau wadahnya berbeda. Kemudian, bentuknya tidak mengikuti bentuk wadahnya. Nah, coba pensil yang dimasukkan ke gelas, apakah pensilnya jadi berbentuk gelas? Tidak kan? Nah, itu makanya bentuknya tidak mengikuti wadahnya. Nah, yang ketiga, bentuknya bisa berubah jika diberi perlakuan tertentu. Seperti misalnya dipotong atau diukir dan lain-lain. Sifat-sifat benda cair. Bagaimana ya sifat-sifat benda cair? Nah, yang pertama itu bentuknya berubah-ubah. Perhatikan gambar air yang ada di dalam gelas, mangkok, dan botol. Kemudian kecap yang di plastik dan di botol, dan minyak goreng yang di botol besar, kecil, jerigen, dan kemasan plastik. Berubah-ubah kan bentuknya? Nah, sifat yang kedua, bentuknya mengikuti wadahnya. Jadi, benda cair itu bentuknya mengikuti wadahnya. Ketika dimasukkan ke gelas, maka air itu akan mengikuti bentuk gelas. Dimasukkan ke mangkok, mengikuti bentuk mangkok. Begitu juga dengan botol, botol besar, botol kecil, dan jerigen. Kemudian, dapat melarutkan zat. Dapat melarutkan zat maksudnya, ketika kita masukkan misalnya gula ke dalam air, maka gula tersebut akan larut. Kemudian, mampu meresap melalui celah-celah kecil. Nah, maksudnya di situ adalah misalnya air tumpah di lantai. Kita biasanya melapnya dengan kain pel atau kain lap. Jadi, air itu meresap ke kain lap atau kain pel melalui celah-celah kecil. Kemudian, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, apakah anak-anak tahu atau pernah melihat air terjun? Nah, air terjun itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian, permukaannya yang tenang selalu datang. Nah, perhatikan air yang di gelas, mangkok, atau botol. Permukaannya maksudnya yang paling atas. Nah, permukaannya akan tenang. Jadi, air yang paling atas itu bentuknya atau permukaannya datar. Kemudian, menekan ke segala arah. Artinya air itu bisa mengalir ke segala arah. Sifat-sifat benda gas. Yang pertama, benda gas menempati ruangan yang ditempatinya. Kemudian yang kedua, benda gas ada di setiap tempat. Nah, tahukah anak-anak bahwa udara yang kita hirup termasuk benda gas? Itu sebabnya benda gas ada di setiap tempat. Kemudian nomor 3, benda gas menekan ke segala arah. Yang keempat, benda gas tidak dapat dipegang tapi dapat dirasakan. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Apakah udara yang ada di sekitarmu bisa kamu pegang? Tentu saja tidak kan? Tetapi kita dapat merasakannya. Kemudian yang kelima, benda memiliki massa. Nah, massa benda dapat diketahui dengan cara ditimbang. Nah, anak-anak, sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.